Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Senang banget deh hari ini akhirnya aku bisa membagikan video pembelajaran yang sangat bermanfaat buat kalian semuanya. Nah, buat kalian yang suka belajar tentang akuntansi, tentang apapun itu juga, yuk gabung di channel YouTube aku ya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifin notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang sangat bermanfaat dari channel YouTube aku. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, yuk segera ya di subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Hai guys, oke, di video kali ini kita akan belajar tentang ekonomi, yaitu pasar modal. Kita belajar bersama yuk. Kita masuk ke pengertian pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Pasar modal dapat juga diartikan sebagai suatu kelompok pasar yang memperdagangkan sekuritas atau instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham, opsi, dan kontrak berjangka. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sekuritas pasar modal. Nah, ada sekuritas itu dibagi menjadi dua ya, yaitu sekuritas jangka panjang atau disebut dengan pasar uang, dan satu lagi disebut dengan sekuritas jangka panjang yang disebut dengan pasar modal. Tadi pasar uang dan sekarang pasar modal. Ada dua ya, pasar uang dan pasar modal. Nah, di dalam sekuritas jangka panjang yang pasar modal itu dibagi lagi, yaitu ada sekuritas di pasar ekuitas, sekuritas di pasar obligasi, sekuritas di pasar derivatif, dan ada reksadana. Nah, sekuritas di pasar ekuitas itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Saham biasa, 2. Saham preferen, 3. Bukti right, 4. Waran. Untuk sekuritas di pasar obligasi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu obligasi dan obligasi konversi. Nah, untuk sekuritas di pasar derivatif dibagi menjadi dua bagian, yaitu kontrak berjangka dan kontrak opsi. Kita masuk ke dalam fungsi pasar modal. A. Sebagai lembaga perantara, menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Yang kedua, yaitu fungsinya mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien. Pihak investor dapat memilih alternatif investasi yang memberikan return paling optimal. Peranan pasar modal. Dari sudut ekonomi makro, peranan pasar modal yaitu terciptanya opportunity job, menaikkan pendapatan nasional, meningkatkan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Manfaat pasar modal. Ada beberapa manfaat pasar modal yang dapat dirasakan oleh perusahaan penerbit sekuritas atau emiten, pemodal investor, pemerintah, dan lembaga penunjang lainnya. Yaitu, pertama, manfaat pasar modal bagi emiten. Jumlah dana yang dihimpun dapat dalam jumlah besar. Yang kedua, dana dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana. 3. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga dapat memperbaiki citra perusahaan. 4. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi relatif kecil. 5. Cash flow hasil penjualan saham biasanya lebih besar dari harga nominal. 6. Emisi saham cocok untuk pembiayaan investasi yang berisiko tinggi. 7. Tidak ada beban finansial tetap.
8. Jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas. 9. Tidak dikaitkan dengan kekayaan tertentu sebagai jaminan. 10. Profesionalisme dalam manajemen meningkat.